Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormat narasumber kita Mbak Weni ya. Selamat datang Mbak Weni. Iya, Suami dan anak. Kemudian saya hormati Ketua Bidang Humas Komunikasi dan IT Karang Taruna Desa Mereng, Mas Rozak, selaku penyelenggara pelatihan literasi digital yang dalam hal ini mengambil tema YouTube. Kemudian rekan-rekan pengurus harian beserta pengurus bidang di Karang Taruna Fajar Muda Desa Mereng yang kami hormati dan kami banggakan juga. Pertama-tama marilah kita membacakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya kita bisa hadir semua di sini. Walaupun ada beberapa kendala teknis, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu ya, untuk langsung kawruh pada rekan kita Mbak Weni yang sudah pengalaman ya, Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan Mbak Weni bisa memotivasi kita dan bisa menambah semangat kita untuk berkarya ya, terutama yang berkaitan dengan konten kreator. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, narasumber, bahwa pada hari ini adalah pertemuan kedua dari rangkaian pelatihan yang diadakan oleh Bidang Humas. Yang pertama kemarin pada minggu yang lalu ada pelatihan Canva ya, tutorial untuk Canva, dan alhamdulillah impact dari kegiatan itu dari beberapa rekan kami yang mengikuti pelatihan, ada yang sudah memproduksi karya baik itu editing foto dan sebagainya, ada juga yang masih tidur ya, karena mungkin banyak pikiran dan sebagainya. Kita juga perlu memaklumi dan pelan-pelan untuk memotivasi. Kemudian pada hari ini hasil kesepakatan dari teman-teman juga pada minggu yang lalu, bahwa tema minggu depan kaitannya dengan YouTube. Itu yang kemudian terpikir oleh saya langsung menyasar ke Mbak Weni Amalia. Nah, kenapa ke Mbak Weni? Satu, pertimbangannya beliau YouTuber yang bukan hanya otodidak, tetapi memang punya dasar ilmu karena pernah bergabung dengan saya. Yang pernah bergabung saya ya. Kalau Mbak Weni masih bergabung di grup YIS ya. Singkatannya apa ya Mbak? YouTuber Smart Indonesia tinggal Mas. YouTuber Indonesia Smart Strategi. Jadi di situ ada beberapa strategi, ada beberapa rule yang memang untuk bahasanya itu mempercepat ya, bisa mempercepat juga meningkatkan mutu dari konten-konten yang dibuat oleh konten kreator. Di situ juga ditekankan kedisiplinan, bagaimana rajin upload dan sebagainya. Yang nggak kuat saya waktu itu, ini hanya sampai kelas berapa akhirnya pamit ya, yang masih berlanjut Mbak Weni, dan terbukti bahwa beliau bisa berhasil berkat ketekunannya. Ya, mudah-mudahan dari ilmu yang sudah didapatkan Mbak Weni pada hari ini bisa ditularkan ke kita semua, termasuk diri saya. Walaupun secara usia channel saya lebih lama, tapi karena mungkin ketidakrajinan saya, tentu kelemahan saya, kemalasan saya itu yang membuat saya tertinggal jauh ya. Dan pada hari ini mohon maaf pada narasumber apabila dalam penyambutan kami, suguhan kami tidak berkenan di hati panjenengan. Terkait teknis juga itu tadi mohon maaf, itu di luar dugaan ya. Barangkali mungkin ada penghuni-penghuni di ruangan ini yang tidak berkenan untuk Zoom meeting ya, akhirnya harus offline. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Mbak Weni juga untuk menyampaikan materi Mbak Weni. Itu pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti sifatnya ini aja, jenengan menyampaikan proses kreatif, kemudian disambut dengan tanya jawab saja. Jadi kendala dari beberapa teman yang mungkin mau
membangun channel atau sudah punya channel tapi belum berkembang. Ya. Oke. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ya Mas ya. Nah jadi di sini perkenalkan dulu ya, pasti udah pada kenal ya. Nah jadi saya asli dari Celincing Datar. Saya awal nge-YouTube itu berarti tahun 2019 bulan April. Nah terus sebenarnya di situ saya juga nggak sengaja juga sih upload konten karena iseng. Pertama iseng aja, terus kok banyak yang minat kan, akhirnya ditelatenin, upload terus, dan akhirnya pas sekitar bulan November 2019 ya, berarti sekitar 6 bulan 7 bulan. Di situ alhamdulillah mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan di situ akhirnya dimonetisasi. Terus bulan selanjutnya berarti di situ sudah bisa menerima gaji dari YouTube. Terus di situ sebenarnya kendalanya juga banyak ya. Kalau nge-YouTube itu nggak mudah sih, emang banyak kendalanya. Kayak misalkan aku juga pas baru upload itu sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada yang nonton. Paling yang nonton 2 orang, 3 orang. 1 minggu juga dicek lagi nggak ada yang nonton. Paling nambah viewer itu 1-2 orang, ya kayak gitulah. Emang harus benar-benar konsisten. Nah kemudian di sini aku juga mau bahas untuk hal-hal yang dilarang kalau misalkan nge-YouTube itu. Memang nggak boleh yang namanya sub for sub. Ada yang main sub for sub di sini? Pernah. Nah itu nggak boleh ya, karena nantinya setelah kita dimonetisasi itu nanti dolarnya bakal seret, karena itu viewernya bukan viewer alami. Mending jadi kita itu kalau memang niat mau jadi konten kreator YouTube, kita cari viewer alami aja yang memang benar-benar suka dengan video yang kita buat kayak gitu. Terus untuk selanjutnya lagi yang mau aku sampaikan di sini ya, apa ya namanya ya, buat teman-teman gitu. Di sini teman-teman ada yang udah nge-YouTube berapa bulan atau berapa tahun? Saya 2017. Apa langsung aja Mas, langsung Tanya jawab. Monggo. ya barangkali ada yang mau tanya jawab Biar gitu, mengalir kendalanya gitu. Mungkin dari masing-masing yang punya channel atau yang Iya. membangun channel, satu persatu tanya kendalanya apa, selesai nanti gantian gitu. Dari Mas Aji dulu yang sudah Kendala punya yang channel. maksudnya selama nge-YouTube itu kendalanya di mana sih gitu? Apa? Subscriber. Biar subscriber naik. Kalau subscriber itu sebenarnya kalau kita yang penting rajin, konsisten upload. Kalau mau konsisten itu sebenarnya kita yang ngatur sendiri sih Mas. Misalkan mau seminggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali, yang penting dijadwalin kayak gitu. Kalau aku sendiri di sini kan karena kontennya itu tutorial ya, langsung rekam dari HP. Jadi sebenarnya lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Jadi setiap harinya bisa upload. Tetapi kalau misalkan kayak ngevlog atau konten-konten yang lain itu kan harus cari ide dulu, harus maksudnya ya, jadi itu nanti diiniin aja apa namanya jadwalnya gitu. Misalkan mau 1 minggu 2 kali, ya udah 1 minggu 2 kali. Yang penting konsisten. Nanti untuk subscriber akan mengikuti sendiri Mas. Kalau kita rajin upload kan nanti viewernya udah tahu nih, oh ini channel ini berarti uploadnya seminggu 2 kali, pas hari ini berarti pas kita upload nanti dia itu udah tahu, ada notifikasi, dia langsung nonton kayak gitu. Kalau subscriber itu memang nanti bertambah sendiri, apalagi kalau misalkan kita udah dimonetisasi, itu nyari subscriber lebih mudah Mas, kayak gitu. Nggak usah yang namanya sub for sub, itu bahaya. Aku juga dulu pernah main sub for sub. Intinya di Facebook itu kan ada grup ya, grup Facebook itu, maksudnya grup sub for sub YouTuber pemula segala macam itu kan. Di situ biasanya ayo sub for sub, misalkan 5 menitan. Terus akunnya itu kan kadang banyak tuh, satu HP ada 5 akun, 6 akun. Nah itu nanti
kita sama orang itu sama aja sih, maksudnya nggak bakalan kehitung sama sistem YouTube itu karena masuknya itu kayak bot. Masuknya ke spam, jadi percuma juga. Apalagi kalau misalkan kita beli viewer, kayak misalkan di websitenya Raja View gitu, itu juga kita walaupun udah bayar tapi tetap aja nanti setelah 1 minggu, 1 bulan itu nanti viewnya berkurang sendiri, jam tayangnya berkurang, kemudian subnya juga berkurang kayak gitu. Kayak gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Artinya ketika pembelian viewer ini dia hanya nonton di video yang sudah terupload. Kemudian ketika kita upload video lagi, karena kita nggak bayar lagi, otomatis mereka nggak nonton kan gitu. Iya, betul. Artinya viewernya tidak berkelanjutan. Akhirnya mubah. Iya, mumpah habis nggak tahu kena duit mah. Iya, jadi kayak gitu ya. Arah kita kan supaya tidak mengubah kan begitu. Iya. Terus untuk cara upload video, ada yang udah tahu? Cara upload video yang benar itu jangan main asal upload aja Mas ya, Mbak. Jadi misalkan kita udah bikin video nih, udah diedit. Nah itu nanti untuk filenya itu namanya diganti dulu. Misalkan kita lagi ngebahas misalkan tutorial cara transfer Bank BRI ke Bank BNI. Nah itu nama filenya diubah dulu sebelum diupload kayak gitu. Setelah udah diupload itu juga jangan dipublish langsung, kita edit judulnya dulu, terus kita tambahkan deskripsi sama tag. Deskripsi itu penting banget soalnya nanti algoritma YouTube bakal ngebaca channel kita dari deskripsi itu kayak gitu. Deskripsi video itu berisi misalkan kayak isi videonya apa, jadi kita jelaskan tapi secara singkat aja, nggak perlu yang panjang lebar. Kemudian untuk tagnya juga nanti bisa isi, biasanya kalau aku sendiri itu kalau cari tag itu lewatnya keyword.io atau biasanya dulu waktu pertama pakainya Tabadi, aplikasi Tabadi itu. Nanti kalau misalkan udah dimasukin judul, udah dimasukin deskripsi sama tag, baru nanti kita edit yang lainnya mengenai kayak layar akhir itu Mas, tahu ya Mas ya Mbak, yang layar akhir itu. Terus untuk thumbnail juga, nanti kalau thumbnail itu juga harus filenya diubah ya sebelum diupload, sebelum dimasukkan ke thumbnail itu filenya diubah sesuai dengan judul video yang kita bahas. Thumbnail juga sangat berpengaruh ya. Jadi kita kalau bisa bikin thumbnail yang maksudnya menarik, tapi jangan clickbait. Kalau clickbait nanti yang nonton malah kecewa. Loh kok ini judul videonya kayak gini, kok isinya kok kayak gitu gitu. Jadi itu malah nanti bikin kecewa penonton. Kayak gitu. Ada lagi Mas, Mbak yang mau ditanyakan? Dari Mas Aji dulu dihabiskan Mas. Pertanyaannya Mas. Ini tanya jawab aja kita ngobrol. Iya, maksudnya santai aja Mas, nggak apa-apa, santai kayak kita ngomong sama teman sendiri. Mas Aji permasalahan sudah habis, baru kita masuk maksudnya soalnya lebih banyak permasalahan. Iya. Masalah banyak. Paling setiap itu. Psikolog. Aku udah langsung ya. Mungkin kendalanya kebanyakan di sini konsistennya ya. Ya, konsisten. Kurang konsisten. Sama ini ngejar jam tayang. Ya, kalau ngejar jam tayang itu yang penting itu tadi aku bilang ya, jangan pernah main yang namanya kayak apa sih namanya tukeran view gitu ya. Itu jangan. Ataupun beli ya. Iya. Apalagi beli itu jangan, udah bener-bener. Emang top duit. Iya. Kalau misalnya kan bikin video sejak tahun 2017 tuh. Iya. Sampai sekarang masih tetap dihitung itu ya. Jam tayangnya masih berkurang. Enggak, maksudnya Masih tetap itu. masih diakumulasi ya. Oh iya, soalnya kalau sudah lewat 1 tahun itu nanti kan jam tayang yang tahun sebelumnya itu kan terhapus. Oh, berarti nol lagi. Iya, jadi maksudnya kita yang kehitung cuma 1 tahun paling awal gitu Mas. Artinya
video lama pun kalau ditonton di tahun ini masih kehitung masih kehitung. Cuman nanti misalkan dalam 4 tahun belum monetisasi, yang kehitung cuman tahun yang paling terbarunya kayak gitu. Jadi tahun baru ini kan iya, dimulai dari nol lagi Januari gitu. iya. Kalau misalkan nih dalam tahun Januari ini ya, misalkan Januari nambah lagi viewernya, pas misalkan pertengahan bulan udah monetisasi ya, itu berarti yang setengah tahunnya lagi ngikut dari tahun yang lalu gitu Mas, jam tayangnya, karena kan hitungnya dari 1 tahun gitu ya kalau monetisasi itu. Pokoknya harus terpenuhi 4.000 jam tayang dalam 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun ya gitu. Yang penting konsisten Mas. Kalau misalkan intinya kayak gini Mas, mau ada yang nonton, mau nggak ada yang nonton, nggak apa-apa, kita upload aja, konsisten upload. Soalnya kita kan nggak pernah tahu tuh mana video yang bakal nanti view-nya meledak, nggak tahu kan. Aku sendiri juga kayak gitu Mas. Dulu ya banyak lah video-video yang penontonnya paling 10-20 orang. Terus pas itu waktu itu ada pembahasan mengenai kartu prakerja, di situ aku upload karena memang banyak channel yang belum upload video tentang prakerja, itu saya upload mengenai kendala-kendala yang sering terjadi di prakerja. Nah di situ aku juga nggak nyangka itu langsung view-nya meledak. Nah itu yang bikin 4.000 jam tayangnya terpenuhi dari video yang itu pembahasan prakerja. Jadi ya yang penting kuncinya nomor 1 konsisten. Kalau yang belum, di sini ada yang belum punya channel, ya, udah punya channel semua. Kemarin sempat Mbak Mut ya Mbak rencana ya, Mau cuman rencana untuk tugas ya Mbak, sifat untuk tugas sih, untuk tugas sekolah. Terus saya motivasi sih, berarti Bang hanya sekitar untuk tugas sih, mending dimanfaatkan, kan bisa menghasilkan. Iya. Emang. Nah ini di sini kesempatan ada apa, cari ilmunya di sini Mbak, kesempatan. Kan nggak harusnya dengan muncul Mbak, kalau Iya, aku aja nggak pernah munculin muka. Tapi kan itu tugasnya nyanyi Pak. Oh tugasnya nyanyi. Nih aku jujur aja nih ya, waktu pertama YouTube sampai sekarang pun nggak pernah yang namanya pakai laptop, terus tripod, terus pakai apa lip on ya. Itu aku nggak pernah pakai, punya aja nggak. Sampai sekarang intinya modalnya nih cuma HP. Pertama pakai HP Asus. ngandel maksudnya. Asus tuh. HP intinya yang misalkan masih punya alasan nih, mau YouTube tapi belum punya alat ini, belum punya alat ini, jangan dijadikan alasan, karena sekarang pakai HP aja udah bisa. Udah cukup modal HP aja udah bisa. Bahkan teman saya aja di situ berarti orang Sumatera atau Kalimantan gitu, aku lupa. Itu di situ dia kan kerjanya sebagai satpam BRI ya. Di situ dia malahan ini memanfaatkan jam ini ya kerja. Jadi misalkan dia udah nggak kerja nih, dia buat tutorial cara tarik uang lewat BRI. Intinya dia manfaatkan lah. Dia juga modalnya cuma HP. Sampai sekarang detik ini subscribernya berarti udah 100.000 lebih. Dan gajian per bulannya sebenarnya nggak boleh diomongin ya, ini hanya motivasi aja. Di sini gajinya kurang lebih 50 juta per bulan. Gitu. 50 juta per bulan. Sebenarnya kalau subscriber, kalau ngomongin subscriber itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Yang paling penting itu viewer. Karena apa? Karena kayak seperti channelnya Indah Yusni itu subscribernya udah 200 ribuan lebih, tapi ternyata setelah aku kontak dia gitu menanyakan, itu di situ aku cek juga ya di itu websitenya untuk mengecek penghasilan YouTube gitu. Di situ aku cek hampir sama dengan gaji saya yang subscribernya baru 27 ribu, padahal dia udah 200 ribu lebih. Itu padahal dia juga view-nya banyak. Kadang juga di situ dia ngebuat penghasilan kita lebih banyak karena iklan yang muncul di video kita.
jenis iklannya gitu Mas. Nah kalau kayak jenis iklan kayak misalkan iklan di TV itu bayarannya sih lebih sedikit, tapi kalau misalkan kayak muncul iklan semacam perbankan, terus kayak Aku Shopee itu bayarannya lebih mahal iklannya. Jadi kayak gitu. Kalau iklan yang nentuin pihak sana iklannya kan? Betul, kalau iklan yang nentuin sana. Sebenarnya kalau udah monetisasi, kita bisa nentuin nih iklannya mau ditempatin di menit keberapa bisa. Cuma nanti dari YouTube-nya sendiri nanti mau diubah bagaimana nggak tahu gitu. Bisa kita tempatin. Kalau misalkan kayak saya sendiri gitu, nempatin iklan YouTube itu juga nggak terlalu ini yang soalnya kan biasanya walaupun kita udah nempatin di menit keberapa tetapi munculnya ternyata di menit sekian kayak gitu. Karena di sini masih YouTuber pemula jadi kan yang bikin semangat itu kalau lihat gajian ya. Kalau lihat nominal gajian, aku juga sama nih teman-teman ya. Waktu aku belum monetisasi, di situ setiap hari bahkan nggak bosen-bosen lah nonton video mengenai berapa sih penghasilan YouTuber pemula. Nah itu aku yang jadi motivasi itu nonton video kayak gitu Mas. Bener. Iya. Kemarin termasuk pamret itu kan ditulis seperti itu Mbak. Walaupun kemarin Mas Rosik sempat harusnya sih nggak usah deh. Iya. Itu yang tujuannya salah satunya untuk motivasi. Iya. Dan terbukti waktu itu yang japri saya juga banyak waktu. Nggak tahu ini yang daftar hari ini banyak yang nggak hadir. Ya mungkin karena waktu ya, waktu terlalu pagi karena orang Indonesia itu memang biasanya hidupnya kalau siang. Ngalong ya Mas. Nah terkait tadi Mbak mungkin perlu dibahas lagi. Jangan asal upload, file ekstensi yang diganti judul ya tadi. Iya, artinya untuk filenya. File dari hasil render edit itu kan nama biasanya sesuai dengan aplikasi masing-masing. Iya. Itu mungkin yang dimaksud ya. Yang harus diganti nama judul. Iya, maksudnya filenya ya. Filenya iya. Diedit dulu. Ini dari Mbak Yani, dari beberapa yang sudah diulas tadi. Ya biar ngerti justru Yang kira-kira mau ditanyain gitu, yang menjadi kendala apa. Kalau monet video berarti keseluruhan semua video per bulan gitu ya? Betul. Jadi nanti kalau udah monetisasi kan semua dolar dari setiap video kita aktifin Mas. Jadi kan biasanya di situ kan dolarnya masih berwarna kuning, kita aktifin jadi hijau biar nanti iklannya muncul di video kita tuh. Berarti ntar bulan selanjutnya video yang lama juga masih tetap ada gajinya gitu ya? Masih. Semua video walaupun udah dari tahun 2012 kayak aku. Iya. berarti tetap bisa menghasilkan lah. Iya. Kecuali yang kenang CL. Kalau pemain sendiri ada yang pernah kena copyright gitu? Pernah ada yang pernah kena copyright, tapi itu sebenarnya bisa dipotong. Misalnya kayak musiknya tuh kan aku waktu itu ngambil dari KineMaster, di situ katanya tanpa copyright tapi ternyata kena juga kan. Ternyata kena, tapi alhamdulillahnya pas bagian musiknya itu aku kasih di video paling belakang, jadi pas kena copyright aku potong bagian belakang gitu. Untuk cara motongnya kan bisa tuh di YouTube ini ya, dashboard di studio YouTube itu bisa dipotong. Kalau misalkan ada yang kena, misalkan musiknya nih, bisa musiknya dihilangin aja, videonya nggak usah gitu. Ada lagi? Saya mewakili Mbak Yani. Tadi sih japri saya. Mungkin ini Mbak, awal jenengan monet, kemudian tahapan dapat berapanya bulannya, sampai akhirnya boom, stabil 20-an juta kapan? Iya. Itu gimana bisa diceritakan? Kalau itu sih sebenarnya kan nggak langsung ke situ ya, gajiannya nggak langsung gede. Jadi pertama aku monetisasi itu juga
kan harus dapat $5 pertama ya Mas ya. $10 ya, $10 pertama. Itu kan biasanya butuh waktu berapa minggu, dan waktu itu aku cuma sekitar 3 hari 4 hari udah dapat $10. Nah setelah itu lanjut gaji pertama ya, gaji pertama itu aku dapat 1.100.000. Kalau 1.100.000 itu kan berarti belum bisa masuk ke rekening kita ya, jadi nunggu dulu sampai 1.300.000-an lah, itu baru bisa ditarik. Berarti aku masuk gaji pertama 2 bulan sekalian Mas. Itu berarti gaji pertama 1.100.000, kemudian gaji kedua naik lagi 1.300.000, selanjutnya naik lagi 1.700.000, naik lagi sekitar berapa ya, 2.400.000-an, naik lagi 3 juta, 3.700.000, dan seterusnya. Itu 2020 sudah di angka 2 juta berarti. Kalau 2020 ada, iya udah di angka 2 juta. 2 juta ya. Ini kan berarti Monet baru di bulan November 2019 ya. Iya. Berarti November, Desember 1.500.000, masuk 2020 naik terus itu. Naik terus Mas. Nah sampai tembus angka paling tinggi ke berapa? Paling tinggi waktu itu pernah 1 bulan pernah dapat nominal paling tinggi itu 32 juta. 32 juta itu mungkin karena ada salah satu video atau beberapa video yang view-nya meledak itu, makanya pas aku cek itu di AdSense naik segitu gajinya. Tapi setelah itu ya ini lagi sih Rata-rata ya? Rata-rata lagi. Tapi mungkin ketutup dengan endorse kan ya? Sekarang Kalau- sudah ada endorse ya? Ya alhamdulillah, kalau endorse udah mulai berdatangan. Kalau endorse itu sebenarnya lebih ini lagi, tapi nanti bisa kita bahas di video. Iya, jangan Video. dibahas. Karena untuk pemula kita Orang bahas baru ini. bayangi mumet. Kalau konten itu harus konsisten, misalnya masak ya masak. Iya betul, nggak boleh campur aduk. Kalau campur aduk itu nanti nggak bakalan berkembang, channelnya susah berkembang. Karena kan yang nonton jadi bingung. Lah, kok ini orang channelnya hari ini upload video masak, terus dicek lagi besoknya dapat notif, kok bahas misalkan apa gitu kan. Jadi kan bingung yang nonton. Jadi nggak ini langsung di unsubscribe akhirnya kan. Jadi harus konsisten, maksudnya harus satu niche. Kalau misalkan masak ya masak, kalau kita bahas otomotif ya otomotif. Kayak misalkan aku tutorial juga bahasnya tutorial kayak misalnya cara transfer, cara belanja di Shopee, kayak aku intinya pembahasan marketplace dan ya dunia online kayak gitulah ya, dunia digital. Itu sama dengan kasusnya saya juga mengalami ini. Artinya saya sudah coba konsisten upload video-video memplesetkan lagu-lagu India ya. Tapi ternyata kan materi lagunya itu kena hak cipta semua. Iya. Kecuali yang kemarin sempat viral. Nah yang lain dolar merah semua. Ketika saya berinisiatif untuk merubah konten sing ben ora kenang CR. Iya. Saya khawatirnya gitu Mbak. Nanti yang sudah subscribe menjadi unsubscribe Iya, ya, jadi minggat karena pasti mereka berpikir gini, saya hadir ke channel ini ya karena plesetan lagu. Iya. Kalau kemudian jadi mancing apa tutorial Iya. tidur ya Iya, yang nonton bingung. Loh kok tiba-tiba Mas Ki kok jadi video ini beda Iya. kontennya kan. itu kira-kira ada solusi nggak Mbak biar saya tetap konsisten dengan Iya. konten itu, tapi menghindari CR itu loh. Kalau saran dari saya ya Mas ya, mendingan ya Mas tetap upload kayak gitu. Cuman untuk musiknya itu diganti gitu Mas. Diganti gimana? Ya kan Masnya kan uploadnya. mungkin Kalau sebenarnya kalau kita ngover musik yang semacam kayak Mas Yosi itu emang risikonya kayak gitu sih Mas, copyright. Kalau misalkan
sampai sekarang saya juga belum tahu untuk cara ngatasin gimana biar nggak kena copyright. Soalnya kadang kita udah nyantumin deskripsi ini pencipta ini dari mana kayak itu, kadang juga tetap kena. Tetap, ya. Kadang ya solusinya musik bikin sendiri gitu mas. Kalian itu nih ya. Musiknya bisa pakai galon itu bisa. Kalau pakai apa kenceringan. Pak uang suara baik Pak. Jadi ini apa ya, permasalahan unik juga. Sebelum saya cover lagu-lagu India itu saya sempat cover lagu Indonesia pakai gitar, padahal mbak ikut lomba di Setia Soleh tetap kena copyright gitu. Iya mas, kalau musik cover emang kayak gitu. Kebanyakan kendalanya emang di copyright, susah buat ngatasinya. Apalagi kalau misalkan kan dari situnya juga langsung ada notifikasi kalau misalkan ada yang pakai musik kita gitu. Jadi dia otomatis tahu, langsung diklaim sama dia. Aku juga kan pernah kayak gitu, soalnya kan di situ pas aku cek loh kok ini ada klaim hak cipta, ternyata ya itu musik dari Handmaster. Tapi itu diambil ke itu semua nggak hak ciptanya? Apa ada potongan berapa? Kalau hak cipta itu tergantung dari yang punya. Iya, kalau misalkan dia masih baik ya bisa kita bagi setengah kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang ini enak banget nih pakai musik saya, langsung diambil semua gitu. Kalau yang baik mah ya gitu, dikasih setengahnya, jadi setengah-setengah. Gimana? Dia baik-baik apa? Ya itu dolar merah semua. Artinya viewer saya banyak. Setelah kerja itu kan di angka 10-an ke atas, 10 ribuan ke atas. Cuman karena itu dolar larinya ke India semua. Iya. Di suatu saat saya mau silaturahmi ke sana. Nanti kalau kendalanya Mas Yosi, coba nanti saya tanyakan ke yang lebih seniornya ya Mas, barangkali ada ininya. Bang Men. Iya Bang Men, super. Iya tuh Bang Men gitu. Kalau dia kan lebih tahu ya Mas ya. Karena saya juga di sini masih sama-sama belajar kayak gitu. Jadi nggak semua maksudnya materi atau apa itu bisa saya pahami gitu. Belum semuanya gitu. Jadi gimana? Ada lagi Mas Susnan. mau ditanyakan? Mas Susnan. Ya tadi Masnya mau tanya tadi itu. Mas terkait di channel baru mbak. Misalkan saya punya niatan ingin buat channel dengan memodalkan HP ya. Nah itu tips cara upload lewat HP. Iya. Apakah ada waktu tertentu untuk penguploadan video, terus juga durasi video itu maksimal berapa supaya penguploadan itu lebih cepat gitu. Oh iya. Kalau durasi ya, kalau durasi itu bebas sih Mas sebenarnya. Kalau aku sendiri lebih sering video itu 8 menit kayak gitu. Maksimal. Enggak, maksudnya rata-rata 8 menit. Kalau mau yang panjang nggak apa-apa sih, nggak berpengaruh gitu ya. Terus tadi untuk cara upload ya. Cara upload itu seperti yang tadi saya bilang, untuk pertama ya filenya itu nanti nama filenya diganti dulu. Kemudian kalau upload masuknya bisa lewat websitenya itu ya, YouTube, maksudnya di studio YouTube itu, di situ bisa, langsung dari aplikasi juga bisa. Di situ kalau mau upload video juga nggak sembarangan gitu kan Mas. Jadi harus dikasih judulnya harus ini dulu yang menarik, kemudian deskripsi, tag. Terus tadi apa lagi kata Mas? Waktu upload. Nah, kalau waktu upload itu nanti kita bisa cek juga Mas. Di situ ada ya di di YouTube Studio, di studio di situ udah ada. Nanti kan di situ nggak bisa ini ya kasih ininya ya. Ntar kasih contohnya deh di itu, lanjut lewat WA atau apa gitu ya. Itu di situ nanti kalau setiap channel itu pasti kan ada jam-jamnya sendiri ya. Kalau saya sendiri itu biasanya waktu upload yang paling baik gitu, yang paling viewernya tinggi itu di jam 6 malam sampai jam 10 malam kalau channel saya sendiri gitu. Soalnya setiap channel kan beda-beda tuh Mas. Ada yang misalkan punya Masnya itu
setelah dicek, oh ternyata di situ aku harus uploadnya di jam sekian karena di jam sekian ternyata penontonnya lebih banyak kayak gitu Mas. Di situ kalau yang penontonnya lebih banyak itu misalkan di jam 6 malam tuh, itu kan nanti warnanya birunya ungu ya, ungu itu lebih gelap Mas. Ini ya. Nah bener, yang ini nih Mas, yang kayak gini nih. Ini berarti kalau Mas Yosi ini di jam-jam 18 ya, di jam-jam 18 ke atas, kemudian jam 5 sore juga itu udah ngikut jam upload yang baik kayak gitu. Lihatnya dari situ. Ada lagi? Terus misalkan saya kan basicnya orang tuh nggak bisa benar-benar full konsisten gitu kan. Iya. Termasuk juga walaupun belum punya channel YouTube, tapi udah beberapa ada di YouTube misalkan kayak penguploadan video misalkan kayak tutorial bikin kerajinan. Cuman yang ngupload di YouTube itu channel orang lain. Misalkan suatu saat ketika saya udah punya channel sendiri, video yang di YouTube itu yang dari channel orang lain, saya download terus di upload ulang, itu apakah ada? Jangan, nggak bisa Mas. Nggak bisa. Soalnya kan pasti tahu gitu. Soalnya sistem YouTube itu kadang mendeteksi juga. Terus dari channelnya si yang tadi punya video, itu kan di situ nanti biasanya dapat notifikasi juga kadang. Kayak waktu itu aku malah dikasih tahu sama subscriber aku, ada yang upload ulang video aku ya Mas ya. Terus aku dikasih tahu di komentar, Kak Weni, mohon maaf nih, ternyata channel si A upload videonya Kak Weni loh kayak gitu. Nah masa sih, aku kan tanya, ya ini video judulnya ini. Terus setelah aku cek, oh iya bener di upload video aku. Terus nantinya kalau misalkan saya memang nggak bolehin, jadi di situ bisa diklaim. Jadi dia nggak bakal dapat penghasilan, yang dapat penghasilan saya kayak gitu. Jadi mendingan ya bikin ulang lagi. Bikin ulang. Kan angan-angannya banyak, jadi direalisasikan angan-angannya dengan semangat. Walaupun penguploadan di channel YouTube itu nggak konsisten, misalkan ngacak. Iya. Apakah Mas bisa berkembang ke depannya apa gimana Mbak? Kalau ngacak, kontennya yang ngacak atau jam kontennya, ini? Kontennya. Kontennya ya. kontennya. Kontennya maksudnya ngacak gimana nih Mas? Maksudnya upload. Misalkan Bahas. Saya suka ngopi, Iya. terus habis ngopi ntar bikin channel mancing atau main gitar atau apalah. Iya, gitu, nggak misalnya. boleh Mas. Ya boleh-boleh aja. Cuman nanti takutnya malah perkembangannya itu nggak cepet gitu. Itu Tapi tetap mempengaruhi. ya. Tadi kan arahnya konsisten ya. Iya, konsisten. Tujuannya kan untuk mempercepat maksudnya. Iya. Tapi kalau seperti itu bisa berkembang, cuman lambat. Kayak saya nih awal-awal film. Iya. Ya ini film, kemudian saya masukkan lagi komedi. Ya kayak semacam podcast dulu. Iya. Terus campur aduk, ya itu lama. Lama, iya. Mbak Mini kan termasuknya cepet karena konsisten ya di tutorial. Iya, ya. intinya satu pembahasan, bahas Satu itu pembahasan. aja. Ini kenapa cepet loh, dari April sampai November hanya 7 bulan langsung monet. Ini dari 2012 sampai monet 2021. Kalau mau campur mungkin kalau udah jadi itu kan nggak apa-apa ya. Kalau udah jadi juga nggak bisa Mas Kan campur. maksudnya bikin segmen sendiri gitu loh. Bikin segmen playlist cover misal. Oh, Ntar gitu. bikin lagi channel lagi apa playlist lagi tentang apa. Sebenarnya kalau saran dari aku jangan sih Mas, tetap satu konten aja walaupun nanti channelnya udah besar gitu. Kecuali kayak artis ya. Kalau artis mah bebas mau upload apa aja, walaupun nggak dimasukin deskripsi, nggak dimasukin apa, tetap kan viewernya meledak. Maksud saya kalau channel Kalau- udah jadi udah besar gitu loh. Kan Iya. udah punya nonton banyak, Tetap Mas. nggak boleh. Iya, kalau saran dari aku sih tetap satu nes aja. Soalnya kayak sendiri aja kadang udah lengkap banget lah, udah deskripsi iya dimasukin secara detail, tag juga udah. Kadang penontonnya tetap sepi kayak gitu. Pas Apa mungkin gini, boleh
bermacam-macam konten. Yang Iya. penting masih satu bidang mungkin ya. Iya, kalau masih satu Misalnya bidang musik, nggak apa-apa. ya berarti jangan misalnya hari ini cover, besok bahas tentang musik alat-alat musik. Iya nggak apa-apa yang masih. satu bidang mungkin. Ya. Bener. Kalau musik itu kan maksudnya nggak fokus ke nyanyi aja, nggak cover aja, kan masih itu banyak pembahasan lainnya, kayak misalkan bahas ini alat musik berasal dari mana, terus misalkan kayak cara membuat alat musik apa, tradisional atau apa, intinya masih berkaitan dengan musik kayak gitu. Waalaikumsalam. Kalau misalnya memasak berarti membahas alat-alat memasak, Iya. masalah harinya kan bisa ya? Bisa Mas, yang penting masih dalam. Jadi intinya itu awal kita bikin konten tentang misalkan nih pendidikan, ya kita berarti tetap pendidikan ya. Iya, Nggak betul. bisa walaupun ya kan tadi jelaskan sudah banyak, kita pindah ke apa itu misalkan kayak Iya. masalah apa itu edukasi, cuman bukan ke itu loh lagi, misalkan kita kan awalnya pendidikan di sekolah nih. Terus kita bikin konten pendidikan tapi tentang belajar masak, itu kan edukasi masih. Iya. Apakah itu juga tetap Tetap. Maksudnya kayak misalkan lagi praktek masak atau ya, gimana? awalnya kita bikin channel nih di sekolahan Iya. ya, tentang pendidikan lah, Iya. pendidikan mapel lah. Di perjalanan kita bikin lagi konten, cuman pendidikan tentang tata cara masak gitu loh. Iya. Ini kayak gini loh, saya tips masak yang enak, lezat. Itu masuk masih pendidikan atau gimana? Enggak. Udah beda ya, Udah walaupun beda. berarti kuliner masuknya ya. Iya, betul. Harus benar-benar konsisten sama yang dibahas itu. Maksudnya jangan, yang penting jangan dicampur-campur Oh, gitu, iya. Mas. Berarti aku juga channel nomor 10. Monggo bapak-bapak yang baru datang ada yang mau Channel mau ditanyakan atau kendala gitu selama ngonten. Tadi udah ini ya dari awal, maksudnya udah kenal ya, udah kenal saya gitu atau belum? Jadi udah ya. pamflet Mana mungkin perlu diperkenalkan Pak. Ini diperkenalkan bapak-bapak ini. Iya. Udah, ada lagi yang mau nanya? Terkait itu juga tadi yang sama si Bimo ya. Mm-mm. Itu kan misalkan dia sudah apa bikin video nih, Iya, diupload lagi sama orang ya, dan orang itu belum dimonet iya. ya, itu juga masuk tetap walaupun Nimo udah bikin channel nih dia Iya. lagi itu tuh kenapa walaupun dia bukan belum monet atau yang ngambil Iya, itu apakah sudah di apa ya di hak kita gitu loh yang upload pertama di Iya. YouTube itu tetap ya? tetap Mas. Jadi ya lebih baik kita benar-benar pure dari video yang kita buat gitu Mas. Jangan. walaupun dia belum dimonet ya Iya, di betul. mesin YouTube-nya itu otomatis berarti dia ngulang lagi ngambilnya. Iya, maksudnya iya bener. Jadi mendingan kalau kita mau bikin video ya benar-benar pure hasil kreasi kita sendiri. Paling aman gitu ya. Paling aman. Jadi nantinya nggak khawatir kalau misalkan kayak kena klaim hak cipta atau yang lainnya, kendala-kendala lainnya itu. Yang lain Barangkali nanti kan ada rekamannya ya Mas. Jadi misalkan tadi yang bapaknya baru datang nanti bisa nonton lewat rekamannya ya dari awal tuh. Mungkin dari Pak Sinten nggih. Tadi Mau menyampaikan khusus dari HP bisa ya Mbak? Nih saya juga pakai HP aja Pak. Dari awal nggak pernah pakai yang namanya kamera DSLR atau Sama laptop ya? iya tanpa laptop Pak. Nah, jenengan sudah ada channel loh. Sudah punya channel apa mboten? channel YouTube Pak. Dereng. Sebenarnya kan? Dereng nggih. Berarti ini awal Iya. Awal jiwa lah. Jadi nanti gini aja Mas Yosi, nanti setelah ini dibuatkan grup aja gitu biar misalkan itu lebih enak kan kita sharingnya, misalkan ada yang mau nanya bisa japri atau
langsung nanyakan di Iya. grup gitu. Pendidik ya. Saya berharap seperti itu. Jadi Iya. kayak organisasi yang di IIS Iya. itu memang ada aturan-aturan juga dan teman-teman disiplin. Iya. Kalau di IIS kan 1 minggu wajib upload 3 video ya. Iya, 3 betul. video. Artinya mau nggak mau kita itu dipaksa. Nanti menjadi kebiasaan. Sebab kalau tadi disampaikan Mbak Weni kan upload terlalu lama jedanya juga perkembangan channelnya menjadi lambat. Ya nanti insya Allah Mbak kita buat grup atau mungkin melanjutkan yang kemarin ya. Dilanjutkan aja yang apa Oh, sudah yang ada. kemarin ya, menambahkan ya. Pendidik. Ini juga rencana Pak Warsito mau bikin channel senam. Channel senam juga banyak tuh Mas. Banyak itu di grup juga banyak. Boleh. Banyak yang bahas channel senam tuh. Bikin yang gini.